Ya, Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada informasi yang ingin gue angkat di video kali ini. Pertama, yaitu adalah Hannibal Mejbri dulu ya. Hannibal Mejbri ini sudah secara resmi ke Burnley. Gue sudah bikin video terkait dengan here we go-nya Hannibal Mejbri. Nah, yang menarik adalah ada informasi dari Manchester Evening News di mana 5,4 juta pounds ini fixed fee, artinya Burnley langsung membayar ke Manchester United 5,4 juta pounds, berarti sekitar 6 juta euro ya. Dan ada add-on senilai 4 juta pounds, berarti kurang lebih ada di angka ya 4, sekian juta euro. Secara total paket ini senilai 10, sekian juta euro. Angka yang menurut gua angka yang oke ya, melihat juga ketika Manchester United mendatangkan Hannibal Mejbri dari Monaco ketika dia masih berusia 17 tahun itu senilai 10 juta euro, maka ada valuasi yang sama ya kurang lebih, walaupun ada sistem add-ons. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, ada juga sell on clause, dan angkanya juga fantastis nih sell on clause-nya, yaitu adalah 50%. Jadi 50% atau separuh angka dari Hannibal Mejbri ketika dijual dari Burnley, berapapun angkanya tersebut, akan masuk ke Manchester United. Dan istimewanya ada buyback clause, itu juga ada. Dan yang istimewa menurut gue adalah angka income ya, artinya yang diterima oleh Manchester United ini tidak termasuk atau semuanya nih dihitung 100% sebagai profit. Kenapa? Angka 10 juta euro ketika Manchester United datangkan dari Monaco ini tidak dinilai sebagai angka bisnis pada saat itu, karena Hannibal Mejbri ini masuk ke tim akademi atau masih dihitung dari tim akademi Manchester United, sehingga perimbangan dari PSR ya, Profit Sustainability Rules, untuk Manchester United ini sangat terbantu terkait dengan transfer Hannibal Mejbri. Oke. Kabar lainnya ingin gua angkat yaitu adalah Victor Lindelof. Lazio ini dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan Victor Lindelof, walaupun saat ini situasi fisik dari Victor Lindelof ini juga disebutkan yang menghalangi minat dari beberapa klub untuk kapten tim nasional Swedia. Kita lihat ya akan seperti apa pergerakannya menuju akhir bursa transfer ini. Dan nah, ini dia informasi yang ingin gua bahas, yaitu adalah Ivan Toney. Ivan Toney dikaitkan dengan Manchester United. Ya, disebutkan oleh Standard Sport, Manchester United telah melakukan pembicaraan awal terkait dengan kemungkinan deal yang di saat-saat akhir ya untuk Ivan Toney. Walaupun pindah ke Chelsea ini masih menjadi prioritas dari penyerang tersebut, dan deadline di hari Jumat ini semakin mendekati. Wow, dari Alex Kruk juga mengabarkan informasi yang sama dari Talksport bahwa Manchester United, ini menyanggah bahkan ya, ini menyanggah bahwa Manchester United tidak melakukan pembicaraan terkait dengan Ivan Toney. Bahwa mendatangkan Manuel Ugarte ini disebutkan memang menjadi langkah terakhir untuk mendatangkan pemain bagi Manchester United. Oke. Kalau gue lihat dari sumber yang lain, Ivan Toney, oke, nanti kita akan bahas ya. Ya masih tentang Raheem Sterling. Ya, jadi situasinya adalah antara Ivan Toney atau Raheem Sterling. Terkait dengan Jadon Sancho, ini beralih ke Jadon Sancho, Juventus akan melakukan kontak resmi pertama di jam-jam ke depan ini terkait meminjam Jadon Sancho dengan gaji sebagian ditanggung oleh Manchester United. Tapi Manchester United ini meminta angka peminjaman yang lebih tinggi. Ini berarti memang nampaknya yang lebih dekat menurut gua kemungkinan saat ini terkait dengan Jadon Sancho adalah ke Juventus dibandingkan ke Chelsea. Dan terkait dengan situasi Chelsea, ya menurut gue, kalau seandainya sekali lagi ya, pilihannya adalah mendatangkan Raheem Sterling dan juga Ivan Toney, walaupun gue tidak berharap kabar ini konkret dan juga betul ya. Tapi seandainya kalau memang ini yang terjadi, ya gue lebih memilih Ivan Toney. Manchester United butuh gol, dan Ivan Toney ini adalah gol. Sudah punya
pengalaman, sudah terbukti. Dan ya kalau seandainya sekali lagi, tapi gue juga tidak melihat ada konsep yang pas sih dengan mendatangkan Ivan Toney, karena apa yang diperagakan oleh Manchester United setidaknya di 2 pertandingan awal di musim ini dan juga di pre-season, gue tidak menilai ada semacam kayak konsep yang pas untuk Ivan Toney. Dimana memang Ivan Toney ini menurut gue tipenya lebih ke striker ujung tombak yang berada di depan, yang selalu berada di kotak penalti. Sementara Manchester United nampaknya membangun sesuatu yang berbeda, di mana pergerakan dari striker ini lebih dari lini tengah ya, bukan selalu ada di depan, tapi dari tengah perlahan dia bergerak ke depan. Seperti ketika Joshua Zirkzee mencetak gol pertama menghadapi Fulham, di mana dia ikut dalam build up dari tengah, tapi ketika dibutuhkan dalam skema tersebut dia dari tengah, dia terlibat dan dia juga yang menyelesaikan di lini depan. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Dan dengan Ivan Toney gue tidak yakin ini cocok ya konsep ini dengan Ivan Toney. Tapi sekali lagi tadi ada kabar, ada juga sanggahan, dan selalu seperti ini ya situasi dengan Manchester United. Ada kabar yang memang betul, ada kabar yang ya mungkin masih rumor. Kalau menurut gue sih terkait dengan Ivan Toney ini mungkin masih tergolong rumor. Tapi ya ada kabar juga yang lain. Ini kalau gue lihat dari sumber yang lain lagi, dari Standard Sport mengabarkan ya hal yang sama terkait dengan Ivan Toney. Ya ini selalu seperti ini ya, Manchester United terus saja dikait-kaitkan bahkan sampai akhir bursa transfer ini. Tapi yang menarik menurut gua bagaimana situasi dengan Jadon Sancho sih, karena mendatangkan pemain menurut gua secara ringan amatiran ini sudah cukup lah. 5 pemain baru ini menurut gua sudah cukup. Memang belum ideal ya, misalnya situasi bek kiri yang belum mendatangkan bek kiri murni, tapi kalau melihat situasi Mazraoui dan juga Dalot, di mana Dalot juga bisa tampil oke di bek kiri dibanding dengan pemain-pemain lain. Lalu juga lini tengah backup dari Casemiro, ada Ugarte walaupun masih harus dikejar ya kesiapannya karena tidak ikut persiapan yang ideal dengan PSG. Lini depan Joshua Zirkzee semakin lama semakin bisa diandalkan, menit bermain juga semakin tinggi. Intinya 5 pemain ini sudah cukup buat gua sih. Terlalu banyak mendatangkan pemain baru ini juga ada risiko integrasi, pembangunan perkembangan pemain ya. Kompetisi juga sudah berjalan dan lain-lain, ini ada risiko di sana. Memang butuh step by step, butuh proses, butuh tahap demi tahap. Sekarang konsentrasinya lebih ke melepas pemain. Menurut gua seperti itu di akhir-akhir di penghujung bursa transfer kali ini. Tujuannya apa? Memberikan space terutama dari sisi keuangan, sehingga misalnya Manchester United ini butuh bergerak di musim dingin nanti, space tersebut ada. Dimana dalam 2 transfer musim dingin sebelumnya ini selalu kesulitan Manchester United ya. Dan juga persiapan untuk musim panas tahun depan, dimana pembangunan skuad ini kan masih terus akan berjalan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ini seandainya Raheem Sterling atau Ivan Toney terkait dengan Jadon Sancho ya, ini lebih milih mana, Ivan Toney atau Raheem Sterling? Berandai-andai saja nih, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.